Saya pakai baju ini ada artinya, Mas. Ini mau kan buka baju, buka kancing, apa artinya nih? buka kancing itu artinya apa? Sambil berdiri boleh? Sambil Ya, berdiri? di dalam Garuda Pancasila. Oke. Ini negara kita mungkin nggak bisa maju kalau di dalam tuh masih ada trias koruptika. Wah ini. Nah, Wah, ini harus Mas kita Roy lawan. Suryo mau berubah nih kayak Mas Roy Suryo. Ini harus kita lawan. Trias koruptika. Koruptika. Jangan sampai masih ada. Saya percaya kalau Mas Abam dan Pak Riwanto ini enggak ya. Jangan sampai anggotanya di dalam tuh ikut-ikut legislatif, ya, kemudian eksekutif dan juga yudikatif. Jadi kita harus lawan ini. Beberapa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat dalam melindungi ribuan situs judi online. Aktivitas ini dugaannya tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pejabat tinggi termasuk Menteri. Pakar Informatika Roy Suryo menyebutkan bahwa pegawai-pegawai tersebut memanfaatkan Artificial Intelligence Caller, alat milik Kominfo yang seharusnya mendeteksi dan memblokir situs judi online. Alih-alih memblokir, mereka malah menyalahgunakan alat itu untuk tujuan pribadi. Karena jalan ceritanya begini supaya teman-teman tahu semua. 2016 ya. Sebelum 2015 pada saat 2013-2014 kami dulu di Komisi 1 ketika saya masih kita dulu merencanakan benar bahwa pemerintah tuh harus bisa punya alat yang canggih yang bisa kemudian mendeteksi melakukan crawling terhadap nama-nama situs apapun baik itu pornografi maupun itu perjudian. Akhirnya alhamdulillah 2017 kita berhasil beli ya, dan tanggal 3 Januari 2018 mesin crawling itu yang namanya ICE ya, itu kemudian bisa beroperasi di Indonesia. Mesin itu harganya 250 miliar, Mas. Itu uang rakyat loh ya. Itu uang rakyat. Masih ada mesinnya? Masih. Ini yang menarik. Mesin itu kemudian singkat kata digunakan, dan ketika kita Covid, Pak Irwanto, ketika kita Covid, mesin itu ada SOP yang kemudian bisa dioperasikan di remote dari work from home. Nah, ketika bisa work from home, inilah kemudian timbul peluang. Dan ketika Covid itu sudah tidak diberlakukan lagi di Indonesia, ternyata ada juga pada itu pergantian Menkominfo waktu itu. Kominfo membeli AIS pada tahun 2022 seharga 250 miliar rupiah dan sejumlah pegawai dapat mengakses alat tersebut. Para pegawai yang ada di situ di bawah Dirjen, tapi tidak mungkin Dirjen berani memastikan kalau tidak ada laporan kepada atasannya. Setelah pandemi, AIS bisa beroperasi jarak jauh selama Kominfo menerapkan sistem kerja work from home. Roy menjelaskan, banyak pegawai yang memantau alat tersebut dari luar kantor Kominfo, termasuk dari gedung di Bekasi. Ia menduga pejabat tinggi, baik Direktur Jenderal maupun Menteri mengetahui aktivitas tersebut. Dari Johnny Gerald Plate ke Budi Aris Setiadi. Nah, dia dilapori sebenarnya mesin ini bisa nggak tetap di remote. Konon kabarnya, tolong diverifikasi kalau perlu nanti pada saat pemanggilan dia. Apakah masih tetap diizinkan mesin itu dioperasikan dari luar kantor Kominfo? Ternyata jawabannya Mas Abah, bisa. Masih boleh aja, biarin aja. Nah, itu timbul peluang. Makanya tahun 2022, 2 tahun berjalan, mesin itu bisa berjalan di remote dari luar yang kemarin kemudian kita bongkar, polisi bongkar, yang kemudian dapat di gedung yang disebut gedung satelit itu, gedung di Bekasi itu. Nah, jadi kuncinya sebenarnya kepada siapa yang melakukan approval terhadap alat itu bisa digunakan di luar, dan alat itu kemudian bisa melakukan pendeteksian, misalnya dapat 5.000 nama. 5.000 itu sayangnya masih bisa diintersepsi oleh orang, dipilih-pilih. Untuk diketahui, Menteri Komdiki sebelumnya adalah Johnny G. Plate dan kemudian Budi Ari menggantikannya. Roy menilai kasus ini bermula pada tahun 2022 saat Kominfo membeli AIS. Ia menyarankan penyidik untuk menelusuri penggunaan alat ini sejak awal, terutama di kalangan pejabat teknis yang mengawasi AIS. Nah, kemudian dari 5.000, 4.000 kemudian ditutup, kemudian yang 1.000 dilakukan deal. Mau bayar nggak? Gitu. Kalau bayar, dia bisa jalan. Dan ceritanya kemarin, ini buat masyarakat Indonesia, kalau kemarin ada info bahwa satu situs itu bayar 8,5 juta, saya nggak percaya, Mas. Informasi yang saya dengar dari dalam ya, mahal, Mas. Satu situs tuh kalau nggak ditutup bayarnya 25-an juta gitu loh. Jadi kalau itu 1.000 situs, kalikan saja sebulan tuh 250 miliar gitu loh. 25 miliar. Nah, itu kali berapa sudah 2 tahun ini. Jadi makanya saya mendukung penuh ya statement Pak Kapolri ya, tadi Pak Listio Sigit mengatakan kalau siapapun harus diperiksa, termasuk mantan pejabat yang memberikan approval itu.